Yes, kasih setiamu nyata bagi. Yes, hikmah kewajiban bersedia bagiku. Semua katakan pengasaku. Semuanya yang berjadi berkati, aku berkati. Dan berkati Tuhan yang berkati Tuhan hari-hari ini saja. Yang berkati Tuhan berkati, aku berkati atas kesempurnaan Nah Bapak Ibu, mari kita akan belajar dari kehidupan dan pergumulan Yusuf dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39 ayat 1 sampai 23. Tetapi saya akan hanya fokus pada ayat 20 dan 23 sampai 23. Mari Bapak Ibu kita membuka ayat ini, kitab ini dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39 ayat 20 sampai 23. Bapak Ibu semua sudah dapat, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Amin. Apa yang dikerjakan Tuhan, dikerjakan Yusuf, dibuat Tuhan berhasil. Kata kunci yang saya mau angkat dari ayat ini yaitu kita harus kuat. Amin. Amin. Coba bisa sama-sama katakan, kita harus kuat. Kita harus kuat. Iya, kita harus kuat. Jangan dulu salaman ya. Salaman dari saja. Kita harus kuat. Ya walaupun memang kondisi ini banyak kursi yang kurang terisi, tetapi di sini kita harus terus memotivasi diri kita. Amen. Kita harus kuat. Kehidupan dan pergumulan Yusuf, ketika kita membaca ayat-ayat tadi, ini juga dapat digambarkan sebagai pergumulan gereja atau orang percaya saat ini. Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan di sana, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Ya, dimasukkan ke dalam penjara. Ya, bukankah saat-saat ini kita merasa seperti terpenjara? Ya, di karantina, lockdown, terus ada social distance yang diperlakukan di tengah-tengah kita. Ya, bagaimana kita bisa menghadapi situasi ini? Bagaimana sikap kita menghadapi situasi ini? Satu tadi kata kuncinya, kita harus kuat. Amin. Amin. Kita harus kuat, kita harus mampu. Mengapa kita harus kuat? Di dalam ayat yang pertama tadi, karena dikatakan keadaan tidak selalu terjadi seperti yang kita harapkan. Situasi tidak selalu terjadi seperti apa yang kita harapkan. Ayat yang ke-20, Yusuf tidak mengharapkan untuk dipenjara. Yusuf tidak bersalah, tetapi kenapa dipenjara? Di situ katakan, mungkin kita bertanya, di mana pertolongan Tuhan bagi Yusuf? Yusuf nggak bersalah kok, malah dia mempertahankan integritasnya. Kalau kita baca satu pasal ini dari ayat 1, di sana mulai Yusuf ada di rumah Potifar. Dia dikatakan seorang yang sangat mengasihi Tuhan, dia taat.
Tetapi pada akhirnya Ibu Potifar mulai menggoda dia, dan Yusuf ini tetap mempertahankan, dia takut dan taat kepada Tuhan. Dan akhirnya kita lihat pada akhirnya, karena tidak berhasil di sini, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Yusuf nggak salah. Yusuf bisa protes, kenapa ini Tuhan terjadi. Tapi kita mau belajar di sini. Kita belajar dari satu hal dari peristiwa ini, bahwa walaupun Yusuf masuk penjara, sepertinya tidak ada pertolongan Tuhan. Tetapi kita melihat di sini bahwa semuanya ini diizinkan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang kedua, diizinkan Tuhan untuk menyatakan pembelaan Tuhan bagi Yusuf. Amin. Amin. Kita melihat di sini, mungkin saat ini kita mengalami penjara. Mungkin saat ini kita tidak mengalami apa yang menjadi apa yang Yusuf alami, penjara di dalam kehidupannya. Tetapi kita akan mengalami yang namanya penjara-penjara yang lain. Ketika kita masuk ke dalamnya, percaya bahwa Tuhan akan melakukan keajaiban di dalam kehidupan. Amin. Ada banyak bentuk lain yang mungkin mengikat kehidupan kita. Ada banyak bentuk lain penjara-penjara yang ada di sekitar kita. Tetapi ketika kita harus Tuhan tempatkan di sana, ketika kita harus ada di sana, walaupun mungkin dalam kebenarannya kita tidak bersalah dalam hal itu, kita tidak menanggungnya, tetapi kalau kita harus mengalami, percayalah, ada satu maksud Tuhan di sana untuk menyatakan kemuliaannya bagi kita. Amin. Amin. Menyatakan pembelaan Tuhan bagi kita. Keajaibannya Tuhan nyatakan atas hidup, atas keluarga, atas masalahmu, dan atas apa yang engkau alami dalam kehidupan. Yang kedua, kita melihat di sini, mengapa kita harus kuat? Ya, mengapa kita harus kuat? Karena hanya orang yang kuat yang bisa menang. Ayat 23 dikatakan, karena Tuhan menyertai Yusuf dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Gambaran masalah sekarang yang sedang terjadi. Kalau dulu kita hanya mendengar itu jauh di sana, di Wuhan, mulai menyebar, masuk, dan akhirnya sudah ada di sekitar kita. Bapak Ibu, apakah ini tidak akan menyebabkan kekhawatiran? Apakah ini tidak akan menyebabkan ketakutan di dalam kehidupan kita? Kita melihat sekarang banyak orang sudah mulai belanja besar-besaran. Beli beras 1 karung, 2 karung. Beli semua sembako. Ada beberapa teman saya yang pergi ke supermarket, dia video, wow ini kosong semua, habis semua. Tapi syukur tadi malam saya ke Golden masih penuh di Golden Store. Jangan takut dulu. Tapi kita melihat ini sesuatu keadaan yang akan menujunya ke arah sana. Akibat hal ini akan terjadi kegoncangan di bidang ekonomi, akan terjadi kegoncangan politik, akan terjadi kegoncangan sosial. Ya, kita mulai lihat, mulai diberlakukan social distance, mulai yang kejar-kejar apa semua. Ya nggak apa-apa. Ini diminta instruksi-instruksi untuk menjaga, memutuskan mata rantai penyebaran daripada virus. Tapi kita mau lihat juga ada dampak-dampak lain, ekonomi. Dan Bapak Ibu, saya tidak akan terlalu jauh untuk melihat apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan penggenapan di dalam kitab Wahyu. Akan terjadi pada akhir zaman ini suatu masa yang dinamakan dengan kesulitan dalam ekonomi. Yang dikatakan oleh firman Tuhan, secupak gandum sedinar harganya. Bapak Ibu bisa lihat ukuran cupak itu ada di kamus Alkitab atau di beberapa sumber lain, bisa lihat berapa banyak. Kalau untuk saat ini mata uang dinar itu ya kurang lebih sekitar 18 ribuan ke atas, karena dinar itu lebih tinggi dari dolar. Jadi kita melihat semua apa yang telah dinyatakan oleh firman, dinubuatkan oleh firman jauh sebelumnya, telah mulai digenapi, telah terjadi pada hari-hari.
Dan ini boleh menyatakan kepada kita bahwa ini adalah hari-hari di mana kita harus berjaga-jaga, mempersiapkan kehidupan kita, mempersiapkan rohani kita, mempersiapkan sesuatu yang lebih penting di dalam rohani ini, karena tujuan kita adalah menuju pada kekekalan. Amin. Tujuan kita adalah kekekalan. Mungkin saat ini wabah yang merebak di seluruh dunia membuat orang takut segalanya. Orang takut mati, orang takut kena penyakit ini. Tetapi ingat bahwa semuanya itu tujuan akhir kita. Kalau kita mati, kita menuju pada kekekalan. Semua janji firman Tuhan sudah dinyatakan di dalam firman Tuhan. Ada perlindungan Tuhan, ada orang yang tetap beribadah, jaga roti dan airnya, akan dilalukan semua sakit penyakitnya. Dalam arti kata, jagalah hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Amin. Jagalah hatimu, jagalah hidup, jagalah semuanya. Mari kita melihat di sini bahwa kekhawatiran dan ketakutan itu adalah intimidasi yang ditemparkan oleh roh jahat, yang membuat kita orang percaya gereja Tuhan mati di dalam iman kita, tidak percaya kepada Tuhan lagi. Karena ini dia lemparkan semua roh ketakutan, kekhawatiran. Ingat, virus ini tetap ada, akan tetap terus melayang-layang bekerja, menginfeksi. Tapi ketakutan kita bukan karena virus ini, amin. Tetapi ketakutan utama kita adalah hidup yang mengasihi dan mengasihi akan Tuhan. Amin. Kita tetap tunduk kepada Tuhan, roh kita mengasihi Tuhan. Kalaupun sudah waktunya biar nggak kena virus, mungkin kena serangan jantung, serangan apa yang lain. Kalau memang sudah waktunya mau dipanggil oleh Tuhan, oke, kita siap semua, amin. Bukan hanya karena virus ini, masih banyak juga yang lain yang bisa terjadi. Tetapi dari semuanya itu, apa yang harus kita lakukan? Ingat kata kunci tadi yang pertama, kita harus kuat. Karena itu, mari kita lawan, mari kita bertindak, kita lawan dengan iman supaya kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Supaya kita memperoleh kemenangan, memperoleh keberhasilan seperti apa yang Yusuf kerjakan di dalam kehidupannya tadi. Dia tetap bertahan, dia tetap ada di dalam penjara, bahkan dia dipercayakan menjadi kepala di penjara itu. Dia dipercayakan semuanya, dan dia tetap menikmati, menjalani penjara itu sampai pada akhirnya Tuhan melakukan, Tuhan buat apa yang dikerjakan Yusuf itu berhasil. Dan pada akhirnya kita tahu Yusuf mengalami happy ending dan dia keluar sampai pada akhirnya dia menjadi orang nomor 1 di Mesir. Dari mana perjuangannya? Dari dia masuk di dalam penjara, mengalami promosi Tuhan. Kita mengalami kesulitan, kita mengalami apapun dalam kehidupan ini, mari kita melihat suatu hal yang baik di dalam. Ada banyak kasus di Alkitab, ada banyak contoh di Alkitab. Seakan-akan tidak ada pertolongan Tuhan, seakan-akan sudah berdoa. Bapak Ibu ingat Daniel sudah berdoa loh pagi siang malam, tetapi dia tetap juga dimasukkan di dalam gua singa. Sudah dimasukkan, Daniel mungkin pikir, wow Tuhan, ini sudah mau masuk, mana pertolongan Tuhan? Saya sudah berdoa, dia tetap masuk, belum. Di dalam terjadi kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Banyak lagi, Sadrak, Mesak, Abednego, ketika mau dilempar di dalam api, api sudah dinyalakan dengan panas sekali, tetapi mereka tetap komitmen. Mereka tetap percaya Tuhanku sanggup menolong. Apakah langsung Tuhan buat mujizat, apinya mati semua? Enggak. Malah semakin dipanaskan. Disiapkan mereka bertiga, langsung disuruh buang, masuk ke dalam api. Apakah Tuhan tidak tolong? Dan ternyata setelah mereka ada di dalam api, di sana kuasa Tuhan dinyatakan bagi ketiga orang ini. Waktu ada Daniel di dalam gua singa, sudah di depan mulut singa, kuasa Tuhan dinyatakan di sana.
Yusuf yang kita baca tadi sudah di dalam penjara, di sana kuasa Tuhan dinyatakan bagi Yusuf. Artinya pertolongan Tuhan adalah dahsyat dan ajaib bagi kita. Kita mengalami suatu hal, ingatlah bahwa itu bukan suatu hal yang menimpa, tetapi ingat bahwa di dalamnya Tuhan akan nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan akan nyatakan pembelaannya. Tuhan akan nyatakan mujizatnya. Tuhan akan nyatakan pertolongannya tepat pada waktunya dalam kehidupan kita. Menyikapi, memahami kondisi sekarang, kita harus peka terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita harus senantiasa mendengarkan apa yang menjadi suara Tuhan dalam kehidupan kita lewat firman Tuhan. Mungkin banyak pro dan kontra yang kita lihat sekarang ini di dalam memahami iman dan hikmat, banyak terjadi sekarang ini. Ada yang setuju, ada yang enggak, ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang bilang ayo tetap beribadah, ada yang bilang sudah libur apa semua. Tetapi kita melihat di sini satu hal yang kita harus pahami dalam hidup ini, bahwa iman dan kebenaran itu mutlak di dalam kehidupan kita. Karena di dalamnya ada janji keselamatan, ada janji firman Tuhan, ada mujizatnya, ada kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Yusuf pada akhirnya Tuhan berikan dia keberhasilan. Apa yang dibuatnya berhasil? Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa kepada Tuhan. Janji Tuhan adalah ya dan amin.